Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelino Freddy Deson, NIM 19 1095 dari kelas Sistem Komunikasi Digital. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas saya tentang protokol komunikasi. Pada protokol komunikasi itu terdiri atas dua macam, yaitu sinkronus serial protokol dan asinkronus serial protokol. Dimana pada sinkronus serial protokol merupakan koneksi point to the point dari master ke slave. Dan di sini antarmuka ini semua perangkat menggunakan bus PU tunggal untuk berbagi data dan clock. Dimana dapat dilihat pada ilustrasi berikut, yang dimana data dan clocknya dikirim secara terpisah. Yang selanjutnya adalah karakteristik dari sinkronus serial protokol, yaitu transmisi data menjadi lebih cepat dengan bus yang sama untuk berbagi clock dan data. Yang kedua, tidak adanya ketidakcocokan dalam baud rates di antarmuka ini. Yang ketiga, di sisi pemancar ada pergeseran data ke jalur serial yang menyediakan clock sebagai sinyal terpisah karena tidak ada start, stop, dan bit paritas ditambahkan ke data. Selanjutnya adalah di sisi penerima, dalam diekstraksi menggunakan clock yang disediakan oleh pemancar dan mengubah data serial kembali ke dalam bentuk paralel. Contoh dari sinkronus protokol adalah SPI protokol. Dimana di sini atau SPI ini atau Serial Peripheral Interface adalah antarmuka sinkron yang memungkinkan beberapa microcontroller SPI untuk saling berhubungan, di mana dan menggunakan kabel yang terpisah untuk data dan jalur clock, yang dimana jalur clock tidak termasuk dalam aliran data dan harus dilengkapi dengan sinyal sebagai sinyal terpisah. Secara teoritis, SPI dapat memiliki jumlah slave yang tidak terbatas, di mana komunikasi datanya dikonfigurasikan dalam register SPI, di mana SPI ini digunakan dalam komunikasi data berkecepatan tinggi karena pada kecepatannya dia dapat mencapai hingga 10 Mbps. Berikut adalah ilustrasi dari contoh dari SPI tersebut, di mana dia menggunakan kabel terpisah antara clock dan data. SPI dapat dikonfigurasi baik sebagai master atau slave, di mana empat sinyal dasar SPI itu adalah MISO, MOSI, SCK, dan SS. Lalu ditambahkan VCC dan ground dari komunikasi datanya, sehingga membutuhkan 6 buah kabel untuk mengirim dan menerima data dari slave atau masternya. Mana pada ilustrasi berikut satu buah master terdiri dari 4 buah slave. Selanjutnya adalah I2C serial communication atau inter-integrated circuit, yaitu komunikasi dua jalur antara IC dan modul yang berbeda, di mana dua jalur tersebut adalah SDA atau serial data line dan SCL serial clock line, di mana kedua saluran tersebut dihubungkan ke satu catu daya positif menggunakan resistor pull up. I2C dapat memberikan kecepatan hingga 400 kB per second dan menggunakan sistem pengalamatan 1 bit atau 7 bit untuk menargetkan perangkat tertentu pada bus EAC, sehingga dapat menghubungkan hingga 124 perangkat, di mana memiliki komunikasi panjang terbatas dan sangat ideal pada komunikasi onboard. Berikut ada contoh ilustrasi dari I2C bus, di mana satu master terdiri beberapa yang dihubungkan ke master lainnya, di mana jaringan I2C ini mudah diatur karena hanya menggunakan dua kabel dan perangkat baru dapat dengan mudah dihubungkan ke dua jalur bus yang umumnya sama seperti SPI, di mana microcontroller umumnya memiliki pin I2C untuk menghubungkan perangkat I2C. Selanjutnya adalah USB atau Universal Serial Bus, di mana protokol yang luas dengan versi dan kecepatan yang berbeda, yang dimana maksimal 127 perifera yang dapat dihubungkan ke satu pengontrol host USB. USB bertindak sebagai perangkat plug and play, di mana USB ini digunakan hampir seperti
pada semua perangkat seperti saat sekarang ini pada keyboard, printer, perangkat media, kamera, dan lain-lain. Yang dimana ini pada USB ini dirancang untuk pemasangan yang mudah, nilai data yang lebih cepat, dan kabel lebih sedikit, dan pertukaran panasnya lebih kecil. Mana ini telah menggantikan port serial yang lebih besar atau lebih lambat pada sebelumnya. Pada USB ini dibangun dengan dua kawat, yang mana salah satu mewakili data yang ditransmisikan, yang lainnya sebagai pelengkap. Yang mana bahwa tegangan rata-rata pada kabel tidak membawa informasi apapun, menghasilkan sedikit gangguan. Di mana pada USB ini perangkat diizinkan untuk menarik sejumlah daya tanpa meminta tuan rumah atau host untuk menggunakan dua kabel tersebut untuk mentransfer data, di mana data tersebut transfer lebih cepat dari antarmuka serial dan paralel. Di mana versi USB itu ada seperti USB dengan kecepatan 1,5 Mbps, USB versi 1, 480 Mbps pada USB 2.0, dan 5 GB per second pada USB versi 3.0, dimana panjang kabel data USB biasanya mencapai hingga 5 meter tanpa adanya hub dan 40 meter dengan adanya hub. Berikut adalah isolasi pada USB. Nah, ini adalah USB TPA, yang mana di sini terdiri dari 4 buah pin, yaitu VCC, ground, dan data plus data min. Selanjutnya adalah CAN atau Controller Area Network, yang digunakan dalam otomotif yang memungkinkan komunikasi antar ECU atau unit control mesin dan sensor yang ada pada mesin, dimana biasanya digunakan pada industri robotik atau industri yang menggunakan sistem microcontroller yang untuk mengatur pergerakan atau mengatur pusat kontrol dari sebuah alat. Dimana pada CAN ini rata-rata biasanya menggunakan kecepatan hingga 1 Mbps. Berikut adalah contoh dari penggunaan CAN pada wiring pada kendaraan, dimana CAN ini menghubungkan antara EQ pusat kontrol atau EQ dari kendaraan dan dihubungkan ke mesin, transmisi, speedometer, pengunci mobil, dan remote pada mobil, yang merupakan pusat kontrol mobil yang dimana dihubungkan pada BCM. Selanjutnya adalah microwire. Microwire itu adalah antarmuka 3 kawat dengan serial 3 Mbps full duplex, yang mana pada dasarnya merupakan bagian dari antarmuka SPI, yang dimana microwire adalah port I/O serial pada microcontroller, sehingga bus microwire juga dapat ditemukan pada EEPROM dan chip peripheral lainnya, dimana 3 barisnya adalah SI serial input, SO serial output, dan SK serial clock, yang mana SI dihubungkan ke microcontroller, SO dihubungkan pada serial, dan SK dihubungkan pada clocknya. Lalu data di-trigger ke SK dan nilai pada bagian SI digeser ke dalam SK. Yang mana pada microwire ini mendukung kecepatan hingga 3 Mbps. Berikut adalah contoh dari microwire, di mana microwire itu sesuai dengan namanya, yaitu microwire atau kabel yang berukuran mikro. Dapat dilihat di sini bahwa microwire itu memiliki ukuran yang sangat kecil, yaitu ukuran 40 mikrometer, dan bermacam-macam sesuai variasi yang bisa digunakan. Selanjutnya adalah asynchronous serial protocol, di mana pada asynchronous serial protocol ini merupakan protokol serial asinkron yang sangat penting dalam transfer data jarak jauh, yang dimana ini tidak memerlukan clock yang umumnya untuk ada pada 2 perangkat, namun secara independen mengirim pulsa digital yang mewakili bit data pada tingkat yang disepakati.
Yang mana pada komunikasi serial asinkron kadang-kadang disebut sebagai serial transistor logic atau TTL, di mana level tegangan adalah logika 1 dan tegangan rendah setara dengan logika 0. Hampir pada mikrokontroler pada saat ini menggunakan sistem satu yaitu Universal Asynchronous Receiver Pemacar atau UART sebagai komunikasi serial. Contoh dari asynchronous serial protokol ada RS232. Mana RS232 ini merupakan protokol yang sangat umum menggunakan untuk menghubungkan peripheral yang berbeda seperti monitor, CNC, dan lain-lain. RS232 dihadirkan dalam konektor male and female atau pria dan wanita, di mana RS232 adalah topologi point to point dengan maksimum satu perangkat terhubung dan mencakup jarak hingga 15 meter pada 9600 bps, mana RS232 ditransmisikan secara digital dengan logika 0 dan 1, mana logika 1 sesuai dengan tegangan kisaran min 3 hingga min 15 volt dan logika 0 sesuai dengan tegangan dalam kisaran plus 3 hingga 15 volt. Lalu di mana konektor memiliki 9 pin out seperti TXT, LXT, RTS, CTS, GTR, DSR, DCD, and ground. Baiklah, untuk pada RS232 memiliki beberapa keuntungan, yaitu protokol ini cocok untuk transmisikan melalui saluran telepon, yang mana data digital serial dapat dikonversi oleh modem, di mana ditempatkan pada saluran telepon ikat suara standar dan dikonversi kembali ke data digital serial di ujung penerima saluran oleh modem lainnya. Dan RS232 didefinisikan juga sebagai antar peralatan terminal data dan peralatan komunikasi yang menggunakan pertukaran data binar serial, di mana definisi ini mendefinisikan peralatan terminal data atau DTE sebagai komputer, sedangkan peralatan komunikasi data atau DCE adalah modemnya. Di mana kabel ini dihubungkan dengan koneksi pin to pin yang dirancang untuk menghubungkan perangkat DTE ke perangkat DCE. Berikut ini contoh dari pentransmisian pada protokol RS232 yang dimana dapat dilihat pada ilustrasi berikut. Baiklah, ini untuk pin input dan pin output pada RS232 yang berupa ini adalah pin female dan ini yang berupa male. Karena dapat dilihat pada fungsi pada pinnya pada RS232 dapat dilihat juga pada ilustrasi berikut. Lalu untuk fungsinya dimana untuk menghubungkan DTE atau komputer melalui RS232 yang dihubungkan pada DCE atau temperatur meter. Berikut ada penjelasannya, di mana pin pada RS232 ada yang memiliki 9 pin dan 25 pin. Di mana untuk spesifikasinya, di mana pada RS232 memiliki nilai binar 0 plus 5 hingga plus 15 PDC. Lalu binar satunya adalah min 5 hingga 15 PDC. Lalu untuk sinyal yang diterima adalah binar 0 plus 3 hingga plus 13 PDC dan binar 1 adalah min 3 hingga min 13 PDC. Lalu untuk format datanya, yang mana mulai bit 0, binar 0-nya itu ketika data 567 atau 8 bit, di mana paritasnya ganjil genap ditandai dengan tanda atau spasi yang digunakan dengan data 8 bit. Lalu untuk stop bitnya digunakan binar 1 atau 2 bit. Selanjutnya adalah RS424, di mana RS24 ini hampir sama dengan RS232, di mana untuk memungkinkan pengiriman data atau menerima pesan secara bersama pada jalur terpisah, tapi menggunakan sinyal diferensial untuk penggunaan pada RS422, di mana pada jaringan RS422 hanya satu perangkat yang ditransmisikan dan hingga 10 perangkat penerimanya, di mana kecepatannya tergantung jarak dan dapat bervariasi dari 10 KB per second dengan jarak 1200 meter hingga 10 Mbps dengan jarak 10 meter.
Sini adalah untuk penggunaan dari RS422 adalah dalam bentuk 4 kabel yang ditransmisikan, di mana 2 kabel terpilih untuk transmisi dan 2 kabel lagi untuk penerima, dan di mana ada 1 kabel ground yang umum. Lalu untuk tegangan pada saluran data yang dapat bergeser plus min 6 hingga plus 6, di mana perbedaan logisnya antara A dan B-nya lebih besar dari plus 0,2 volt. Mana logika 1 sesuai dengan perbedaan antara A dan B kurang dari 0,2 volt. Pada RS422 tidak menentukan konektor tertentu, namun biasanya berupa blok terminal atau konektor DB9. Baiklah, berikut contohnya dari wiring dari RS422, di mana hanya menggunakan 4 buah kabel yang ditransmisikan ke device lainnya. Selanjutnya adalah keuntungan dari RS422, di mana selanjutnya adalah keuntungan untuk RS422, di mana memiliki long distance trans, atau di mana jaraknya hingga 5 kaki pada umumnya didukung dengan repeater, sehingga jarak jauhnya dapat dicapai, di mana jarak jauhnya sebesar 500 feet atau 500 kaki. Lalu selanjutnya adalah multi crop, di mana biasanya hingga 32 perangkat yang dapat dihubungkan portnya, dan bahkan lebih banyak lagi mereka menggunakan repeater, di mana perangkat ini menggunakan berdasarkan alamat unik yang ditetapkan pada setiap perangkat. Lalu selanjutnya adalah untuk noise resistant. Hal ini dikarenakan kegunaan pasangan pengirim dan penerima floating yang terpisah, yaitu menggunakan 4 kabel. Sehingga ada pada RS422 ini memiliki kekebalan terhadap kebisingan yang lebih baik pada RS232. Selanjutnya adalah RS485, yang mana RS485 menggunakan topologi multi-titik atau multi-point, yang mana banyak digunakan pada industri yang merupakan protokol pilihan pada dunia industri. Di mana RS422 ini dihubungkan pada 32 driver jalur dan 32 penerima, di mana dikonfigurasikan diferensial tetapi hanya dengan bantuan repeater, maka penguatan sinyal hingga 256 perangkat. Pada RS485 tidak menentukan jenis konektornya tertentunya, namun seringkali berupa konektor DB9, karena dioperasikan pada saluran dengan panjang salurannya dan dapat mencapai 10 megabit per second pada 10 meter, mana tegangan pada salurannya berkisar min 7 volt hingga 12 volt, di mana ada 2 jenis RS485, seperti mode half duplex pada RS485 dan dengan 2 kontak dengan mode full duplex RS485 dengan 4 kontak. Berikut adalah contoh wiring pada RS485 2 kotak. Selanjutnya adalah perbedaan pada RS485 kawat 2 kawat dan RS485. Perbedaan antara RS485 2 kawat dan RS422, mana RS485 memiliki perangkat perintah dan beberapa perangkat pendengar, di mana RS422 hanya memiliki 1 komando yang berupa pendengar. Selanjutnya untuk kabel pinout, RS485 lebih mudah karena hanya berurusan dengan 2 kabel, bukan 4 seperti pada RS422. Mana selanjutnya adalah untuk RS485 lebih sulit. Hal ini dikarenakan untuk melakukan pengiriman penerima pada 2 kabel yang sama, sehingga perlu mengaktifkan dan menonaktifkan pemancar pada waktu yang tepat sehingga dapat melakukan komunikasi yang benar. Baiklah, sekian presentasi dan penjelasan dari tugas saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.